Xiaomi resmi meluncurkan seri Redmi Note 14 di Indonesia. Terdiri dari 3 model, yaitu standar Pro dan Pro Plus. Redmi Note 14 Pro Plus 5G hadir sebagai model tertinggi dalam seri Redmi Note 14. Smartphone ini menawarkan sejumlah fitur menarik di berbagai aspek, sehingga bisa menjadi salah satu pilihan smartphone terbaik di kelas menengah. Nah, bila sobat tertarik untuk membeli Redmi Note 14 Pro Plus 5G, alangkah baiknya simak dulu beberapa kelebihan dan kekurangannya berikut ini. Kelebihan yang pertama, hasil jepretan bagus. Spesifikasi kamera belakang Redmi Note 14 Pro Plus tidak berubah dari pendahulunya. Smartphone ini masih gunakan kamera utama 200 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Meski tak ada peningkatan secara hardware, tangkapan kamera belakangnya cukup memuaskan. Sobat bisa langsung jepret untuk hasilkan foto yang bagus. Warnanya seperti kondisi asli, detailnya tinggi, dan kontrasnya pas. Saat zoom 2 kali diaktifkan, detailnya ternyata masih bagus. Kemampuan low light-nya juga oke berkat kehadiran OIS. Hasil jepretan kamera ultrawide-nya juga lumayan, meski tak sebagus kamera utama. Rentang dinamis masih cukup luas dan warnanya cukup akurat. Untuk foto tangkapan kamera depan, warna kulit bisa ditampilkan secara alami. Lalu kemampuan perekaman video, smartphone ini bisa hasilkan kualitas 4K 30 fps. Sementara kamera depannya mentok di resolusi Full HD 60 fps. Tidak ada masalah soal rekaman suara, detail warna, dan stabilisasi. Kedua, layar memukau. Di bagian layar, Redmi Note 14 Pro Plus menggunakan panel AMOLED seluas 6,67 inci beresolusi 1,5K. Layar smartphone ini sudah mendukung refresh rate tinggi hingga 120 Hz dan mampu menampilkan 68 miliar warna. Dengan begitu, pergerakan yang ditampilkan layar akan terlihat sangat mulus. Selain itu, layarnya juga punya tingkat kecerahan hingga 3000 nits. Efek dari tingkat kecerahan yang tinggi ini membuat tampilan konten HDR semakin terasa hidup. Sobat juga tetap bisa menikmati berbagai konten dengan nyaman meski terkena sinar matahari langsung. Dibekali pula fitur pelindung mata bawaan yang membantu meningkatkan kenyamanan mata saat menggunakan smartphone dalam gelap, sehingga mengurangi kelelahan pada mata. Selain itu, smartphone ini juga sudah mengantongi sertifikasi UV Rainland yang membuat mata tetap nyaman meski dalam penggunaan lama. Ketiga, bodi kokoh dan tangguh. Ketahanan bodi Redmi Note 14 Pro Plus meningkat cukup signifikan dari pendahulunya. Smartphone ini gunakan rangka komposit aluminium berkekuatan tinggi. Daya tahannya meningkat 10% dibanding generasi sebelumnya. Layarnya juga sudah dilindungi kaca Gorilla Glass Victus generasi kedua. Kaca pelindung yang satu ini diklaim lebih tahan terhadap benturan dengan permukaan kasar. Tak cuma itu, smartphone ini sudah mengantongi sertifikasi IP68 yang membuatnya kedap debu, serta aman ketika tercebur ke dalam genangan air tawar hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Keempat, speaker stereo lantang. Redmi Note 14 Pro Plus sudah dibekali speaker stereo. Kualitas audionya terbilang memadai, mampu mengeluarkan suara yang impresif. Di volume tinggi, suaranya cukup lantang dan ngebas. Menurut pengujian GSM Arena, kelantangan speaker smartphone ini masuk dalam kategori bagus. Jadi speakernya ini keren untuk memenuhi kebutuhan multimedia seperti nonton film. Kelima, charging super kencang. Redmi Note 14 Pro Plus sudah dibekali dengan charger 120 Watt yang sudah tersedia dalam paket penjualan. Berkat fitur charging super kencang ini membuat sobat nggak perlu nunggu lama buat mengisi ulang baterai. Dalam waktu singkat baterai sudah penuh lagi. Berdasarkan pengujian dari tim Jagat Review, untuk mengisi daya sampai full 100% hanya butuh waktu sekitar 26 menit saja. Keenam, kapasitas baterai meningkat. Pada sektor daya, Redmi Note 14 Pro Plus dibekali baterai 5110 mAh. Kapasitasnya ini meningkat 110 mAh dari seri sebelumnya. Dengan kapasitas baterai yang mumpuni, smartphone ini bisa beroperasi lebih lama dengan satu kali pengisian daya. Jadi sobat tak perlu bolak-balik isi daya lagi. Baterai smartphone ini diklaim bisa tahan 9 jam untuk streaming video. Dengan begitu, smartphone ini kemungkinan mampu bertahan seharian penuh untuk penggunaan normal.
Ketujuh, mendukung eSIM. Meskipun Redmi Note 14 Pro Plus punya 2 slot kartu SIM, sobat tidak bisa memasang 3 kartu nomor sekaligus, tapi hanya bisa memasang 2 nomor saja. Untungnya smartphone ini sudah dibekali fitur eSIM. Di kelas menengah belum banyak smartphone yang mendukung fitur ini. Ada banyak keuntungan jika sobat menggunakan eSIM. Mulai dari aktivasi hanya scan barcode, bisa dipakai lintas negara, serta tidak bisa dicuri ataupun digandakan. Meski Redmi Note 14 Pro Plus 5G memiliki banyak kelebihan yang menarik, namun tentu saja smartphone ini memiliki kekurangan yang harus diperhatikan sebelum meminangnya. Pertama, OS ketinggalan. Saat rilis, Redmi Note 14 Pro Plus masih menjalankan sistem operasi Android 14 berlapis antarmuka HyperOS. Untuk sebuah smartphone keluaran 2025 ini jelas ketinggalan. Xiaomi berjanji akan memberikan upgrade versi Android sebanyak 3 kali plus pembaruan patch keamanan selama 4 tahun. Karena OS-nya masih Android 14, artinya upgrade OS-nya nanti bakal berhenti di Android 17. Hal ini sangat disayangkan. Kedua, desain modul kamera biasa saja. Redmi Note 14 Pro Plus menggunakan desain modul kamera belakang yang besar dan menghasilkan gundukan. Modul kamera ini bukan merupakan favorit semua orang. Bagi sobat yang menyukai minimalisme, desain seri pendahulunya tampak jauh lebih menarik ketimbang smartphone ini. Modul kamera smartphone ini terbilang ketinggalan zaman dan kurang mampu memberi impresi mahal. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Redmi Note 14 Pro Plus 5G, maka sobat bisa memutuskan apakah smartphone ini worth it dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video menarik berikutnya. See you!